Today, it's 7 creepy day. Let's go. Subscribe. Nyalain loncengnya. Subscribe. Jangan lupa subscribe. Halo guys, balik lagi sama gua Abib di channel Abibor. Kali ini adalah gebrakan baru dari channel gua, yaitu 7 Creepy. Dari namanya aja udah creepy. Ya, gua akan membahas tentang hal-hal horor yang ada di luar sana, of course, ya. Karena banyak banget teman-teman gue yang request bahwa gua harus membawakan suatu konten horor, suatu cerita horor, karena itu bakalan seru banget pasti. So, hari ini gue akan membahas tentang 7 rumah sakit yang angker yang ada di Indonesia. Udah siap? Let's get to the list. Oke guys, di nomor 7 ini ada rumah sakit Gambiran 2 Kediri, di mana rumah sakit ini adalah proyek besar pemerintah Kediri untuk warganya. Tapi pas rumah sakit ini masih dikerjakan, mereka tuh kayak setengah-setengah mengerjakannya. Jadi sampai sekarang ini tuh rumah sakit ini tuh malah jadi terbengkalai. Bukannya jadi bagus, tapi malah jadi terbengkalai. Jadi stuck di tengah jalan. Nggak tahu kenapa, tapi rumah sakit ini tuh sekarang malah jadi nggak kerawat. Malah jadi banyak banget ilalang, malah banyak banget kayak rumput-rumput nggak jelas. Dan sekarang malah disarangi oleh banyak hantu. Masyarakat setempat ini banyak banget dihantui dan banyak banget ngelihat sosok-sosok yang nggak jelas. Dan mereka bilang itu tuh adalah sosok Gundurwo. Kayak mereka jalan di depan rumah sakit tersebut dan mereka dihalau oleh orang yang berbadan besar, orang yang bermata merah. Dan itu seperti Gundurwo. Dan sampai sekarang masyarakat setempat itu nggak berani untuk lewat depan rumah sakit tersebut. So, creepy banget kan? Let's get to number 6. Di list ke-6 ini ada Rumah Sakit Umum Daerah Mojokerto, di mana rumah sakit ini memang sudah tidak terpakai. Ya udah lama banget lah. Udah lama banget rumah sakit ini tuh nggak kepakai. Dan ada sebuah kisah yang dialami oleh 2 pasangan, di mana pasangan ini tuh mencari tempat atau mencari rumah sakit untuk istrinya ini melahirkan. Pasangan ini tuh bernama Padmi dan Suroso. Istrinya ini mau melahirkan, justru mereka masuk ke rumah sakit yang gak berpenghuni. Dan anehnya di dalam situ kayak ada dokter, ada perawat, kayak rame banget. Dan itu mereka gak sadar kalau mereka masuk ke rumah sakit yang udah terbengkalai. Sampai di sana tuh mereka emang benar-benar disambut sama dokter, sama perawat. Dan si istrinya pun ini itu bener-bener diurusin sama si perawat dan si dokter ini. Dan setelah istrinya masuk ke ruangan bersalin, si suaminya ini tuh pergi keluar untuk membeli minuman. Dan si tukang minuman ini tuh kayak bertanya ke suaminya perihal rumah sakit yang mereka masuki. Dan si suami ini pun kayak bertanya-tanya, kenapa sih si pedagangnya itu nanya perihal rumah sakit yang mereka masuki. Padahal si suami itu yakin bahwa rumah sakit itu tuh baik-baik aja. Jadi kayak suami itu merasa gak enak dan merasa ada yang janggal dari rumah sakit tersebut. Jadi suaminya itu kembali ke rumah sakit tersebut. Suasana rumah sakit udah berubah jadi kosong. Jadi itu bener-bener gak ada siapa-siapa, gak kerawat. Dan yang kagetnya lagi, si suami ini tuh menemukan istrinya berada di kamar mayat. Dan anehnya lagi, istrinya sudah memegang bayinya yang lahir dengan sempurna, yang sangat lucu, itu di kamar mayat. Dan cerita ini tuh menggemparkan Mojokerto di tahun 2013. Dan
orang-orang yang mendengar cerita ini tuh sampai nggak berani untuk pergi ke rumah sakit sana untuk uji nyali, untuk melihatnya pun udah ngeri banget, creepy banget kan guys. Masih berani? Let's get to number 5. Di urutan kelima ini ada Rumah Sakit Darmo, Surabaya. Rumah sakit angker ini berasal dari Surabaya, dan rumah sakit ini pun udah berdiri sejak zaman Belanda. Jadi udah lama banget, dan ini tuh udah terbengkalai. Bangunan rumah sakit tuh udah kelihatan kayak retak-retak, kayak udah nggak layak untuk buat itu dijadikan rumah sakit gitu. Kisah di balik rumah sakit ini pun udah terkenal banget seantero Surabaya. Kuntilanak yang berada di bangsal anak. Menurut kisah warga setempat, kuntilanak ini tuh akan muncul ketika tengah malam, ketika dia mendengar suara anak kecil yang menangis. Tidak ada yang pernah melihat bagaimana rupanya. Sama sekali tuh orang cuman lihat rambut menutupi wajah, yang rambutnya itu acak-acakan banget, sampai orang ngelihatnya kayak nggak tahu gimana mukanya tuh, dia kayak wah gitu kan, nggak tahu gitu, sampai orang-orang tuh takut banget sama si hantu ini. Tidak menampakkan wajahnya bukan berarti hantu ini tuh nggak serem banget. Dan katanya suara nangis wanita tersebut itu melengking di setiap malam dan terdengar sampai parkiran. Dan itu kayak parkiran sama rumah sakitnya tuh lumayan jauh dan lumayan makan waktu banget. Itu tuh sampai terdengar sampai parkiran. Gila nggak? Dan banyak banget orang yang bilang bahwa mereka pernah melihat sosok ini, dan diganggunya nggak cuma satu malam doang, jadi beberapa hari. Jadi dia nempel sama si korban untuk beberapa hari. Jadi lo nggak bisa lepas dari si perempuan ini sampai beberapa hari. Mungkin sampai dia bosan, mungkin sampai dia dapat apa yang dia mau dari lo. Gue nggak tahu. Masih berani? Let's get to number 4. Di nomor 4 ini ada Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, Jakarta Pusat. Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo ini walaupun masih beroperasi, tapi tetap aja namanya rumah sakit. Ada hal-hal aneh di dalamnya. Banyak kisah-kisah yang menyeramkan, yang bikin kita nggak bisa tidur semalaman. Kisah yang gue akan ceritakan ini adalah kisah yang udah terkenal banget dan jadi urban legend di seluruh Jakarta. Dan cerita dimulai, dengerin baik-baik. Ada seorang mahasiswa yang bernama Ramli. Dan itu tuh namanya disamarkan ya. Ini gue nggak tahu nama aslinya siapa, tapi ini namanya disamarkan. Ini ceritanya si Ramli. Nah, Ramli ini tuh menemani temannya yang habis kena musibah kecelakaan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Temannya ini tuh kayak memiliki luka yang sangat fatal. Jadinya si Ramli ini tuh harus menginap di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini. Dan pada pukul 1 malam, Ramli ini mendengar suara berisik banget dari bagian utara rumah sakit. Dan si Ramli ini tuh penasaran, dari mana nih suara berasalnya tuh dari mana. Ya namanya anak muda gitu kan, mahasiswa lagi, kayak masih muda-mudanya dan masih sosok beraninya, dia cari asal muasal suara itu. Akhirnya si mahasiswa ini, si Ramli ini berhenti di bangsal anak. Jadi suaranya ini tuh berasal dari bangsal anak RSCM. Dan di ruangan itu tuh dia kayak nemuin sepenggal kepala wanita berambut panjang yang tersenyum sinis kepada Ramli. Menatap Ramli dengan bola mata yang dipenuhi oleh darah.
Banyak yang berspekulasi bahwa sosok wanita ini adalah sosok korban yang meninggal di tangan dokter bedah di RSCM. So, ngeri banget. Let's get to number 3. Di nomor 3 ini ada Rumah Sakit Mardi Maluyo Blitar. Rumah Sakit Mardi Maluyo ini telah berdiri dari 1942. Jadi sebelum kemerdekaan rumah sakit ini tuh udah berdiri. Gak cuman rumah sakitnya aja terkenal, pasti penghuni-penghuni rumah sakit ini pun juga sangat terkenal di Blitar. Jadi rumah sakit Mardi Maluyo ini terkenal bahwa rumah sakit ini tuh jadi kedok malpraktek yang itu udah ngabisin banyak banget korban di dalamnya. Gak cuman itu, banyak banget pasien-pasien yang kayak dirawat di rumah sakit ini tuh banyak banget hal-hal aneh yang mereka alami selama masih dirawat di rumah sakit ini. Nggak cuman pasien juga, yaitu warga-warga setempat yang sering cerita bahwa mereka sering melihat banyak banget sosok-sosok aneh dan hal aneh yang mereka alami di rumah sakit tersebut. Gue ada satu kisah, dan ini kisahnya tuh agak sama kayak yang tadi, tapi ini terjadi di 2012. Jadi inilah hal pertama yang dialami oleh pasangan yang salah masuk rumah sakit lagi. Jadi kejadian itu udah terjadi 2 kali di rumah sakit dengan hal yang sama. Cerita ini dimulai di mana suami istri ini kayak sedang jalan-jalan gitu. Dan kondisinya, si istri ini tuh hamil 9 bulan. Dan si istri ini tuh mengalami kontraksi yang tiba-tiba aja itu mules dan kayak pengen melahirkan. Dan pada saat itu si suami panik dong, mencari rumah sakit keliling-keliling, dan mereka mendapatkan rumah sakit Mardi Waluyo tersebut. Yang kondisinya rumah sakit itu udah 2 tahun kosong dan gak diisi sama siapa-siapa. Dan anehnya lagi, si suami istri ini tuh bener-bener disambut sama perawat, sama dokter-dokternya, dan kayak diurusin banget lah sama dokter-dokter tersebut. Padahal mereka belum tahu apa itu sebenarnya. Jadi tanpa berpikir panjang, langsung dong si suaminya itu, oh yaudah langsung masuk aja. Dan mereka bertemu kayak resepsionis, penjaganya, itu tuh kayak menyapa dia walaupun tidak berbicara banyak. Masuk ruang operasi, dan di situ tuh ada 1 dokter dan 4 perawat yang membantu persalinan si bayi sampai bayinya ini melahirkan. Dan setelah bayinya lahir, si suami itu dikabarin sama dokternya, suami bayinya lahir gitu kan. Suaminya itu langsung kayak ngabarin orang rumah, kayak ngabarin saudaranya, ibunya, bapaknya, bahwa cucu mereka itu tuh lahir. Dan sekalian si suaminya ini tuh pulang untuk mengambil peralatan-peralatan si istri dan peralatan-peralatan untuk si bayi. Jadi posisinya si suami ini udah nginep di rumah, dan si istri ini itu posisinya masih di rumah sakit. Dan keesokan harinya si suaminya tuh balik untuk jemput istrinya. Dan dari situlah si suami sadar bahwa rumah sakit itu kosong, gak ada penghuninya. Dan si suami tuh panik dong, mencari istrinya sama anaknya. Dia kayak cari di seluruh ruangan, di seluruh rumah sakit. Dan suaminya tuh baru ingat bahwa cuma satu yang belum dia cek, yaitu kamar mayat. Sebelum sampai kamar mayat, suami itu udah dengar suara anak kecil nangis, dan suami itu langsung lari, dan bener aja di dalamnya ada istrinya sama anaknya di kamar mayat. Jadi itu siapa yang ngoperasi istrinya, dan siapa yang ngeluarin bayinya di dalam tubuh istrinya. Masih kuat? Let's get to number 2. Di nomor 2 ini
ada Rumah Sakit Immanuel Bandung. Rumah Sakit Immanuel Bandung ini telah berdiri sejak zaman Belanda. Jadi udah lama banget, sama kayak Rumah Sakit Mardi Waluyo. Jadi udah lama banget. Dan konon katanya rumah sakit ini tuh banyak terjadi hal-hal yang mengerikan dan aneh dan sangat mengenaskan. Mulai berdirinya rumah sakit ini tuh katanya dari darah-darah dan keringat rakyat Indonesia yang tumpah bersama para company Belanda yang sering menyiksa para pekerja. Dari sekian banyak ruangan, salah satu yang mengerikan adalah ruangan ibu dan bayi lagi. Kenapa sih banyak banget ibu yang melahirkan bayi-bayi mereka yang digangguin banyak banget hantu gitu? Gua nggak, mungkin gara-gara darah yang dikeluarin ibunya jadi mereka haus dengan darah. Gue nggak tahu pasti, dan gue juga bukan seorang spiritual yang tahu hal-hal itu. Dan menurut para saksi, mereka tuh sering melihat keranda mayat yang kayak terguling sendiri atau jalan sendiri, dan sosok wanita. Walau kayak pekerja-pekerja rumah sakit itu sering ngepel, sering nyapu, sering ngelap-ngelap, sering disemprot pewangi, tetap aja banyak banget bau-bau darah, bau-bau kayak anyir, bau-bau kayak bau-bau nggak sedap gitu tuh tercium. Bau-bau yang melekat banget sampai kadang itu tuh sampai terbawa ke rumah. Kayak lu sampai rumah kayak masih nyium bau itu. Gua nggak bisa ngebayangin kalau gua di posisi korban yang mencium bau itu. Gue nggak tahu gue mesti apa. Dan cerita ini dimulai di mana seorang ibu-ibu ini melahirkan bayi mereka di Rumah Sakit Immanuel Bandung di tahun 2000-an. Kayak istrinya tuh udah melahirkan, set bayinya udah keluar nih, terus ngabarin keluarga dong, ngabarin semuanya bahwa anak mereka tuh baru aja lahir pada hari Kamis 20 Juli 2000 jam 14.35. Kayak proses melahirkan tuh tidak ada gangguan apapun. Tangani oleh dokter yang bener-bener dokter gitu, bukan dokter ya tau lah. Dan malam pun datang. Di sini posisinya si ibu ini tuh di ruangan rawat inapnya sama pembantunya yang lagi tidur di sofa. Ini udah jam 10 malam. Entah kenapa si ibu ini kayak gelisah, kayak memikirkan bayinya kan nggak di kamarnya ya, jadi bayinya itu di kamar khusus bayi yang disediakan Rumah Sakit Immanuel. Di jam 10 itu ibunya ini nggak bisa tidur sama sekali. Ibunya kayak gelisah memikirkan anaknya, dan bener aja ibu ini mendengar suara berisik-berisik dari luar, kayak lagi gotong mayat, dan kayak banyak isak-isak tangis orang yang udah ditinggal sama seseorang. Kayak penasaran banget kan, pengen melihat ke kaca depan pintu, tapi ada bisikan yang membisikkan ibu-ibu ini bahwa jangan mendekati pintu. Ibu-ibu ini nurut dong, kayak jangan dekati pintu. Ibu-ibu ini langsung, wah berarti gue nggak boleh dekatin pintu itu. Jadi dia stay sampai pagi. Dan pas paginya ibu-ibu ini tuh kayak bertanya ke perawatnya, apakah benar ada yang meninggal malam ini? Oh, perawatnya bilang, ya ada bu yang meninggal. Oh gitu, kata ibu-ibunya. Pantas saya dengar ada orang yang lagi bawa keranda dan mendengar suara isak tangis saudara-saudara almarhum. Dan anehnya si perawat langsung bilang, oh ibu kok bisa dengar? Padahal itu bukan jalur untuk membawa mayat itu pulang. Ibu itu bisa dengar pas banget di depan pintunya. Gue nggak tahu gimana, tapi
itu bisa terjadi gitu. Ibunya pun bingung dan kayak ketakutan sendiri. Ibunya tuh langsung pulang, langsung rapihin semua pakaiannya, langsung pulang. Ibu ini tuh mengalaminya nggak cuma 1 malam doang, tapi 2 malam setelah bayinya lahir. So, itu serem banget. Gue nggak tahu, gue nggak kebayang kalau gue ada di posisi si ibu-ibu itu dan gue melihat ke pintu kaca itu gitu loh. Apa yang akan terjadi? Let's get to number 1. Oke, jadi udah sampai nomor 1, dan di nomor 1 ini gue punya Rumah Sakit Medical Center Bandung. Dan kali ini masih di Bandung guys, dan kali ini nggak kalah serem sama di Immanuel. Para warga Bandung pasti kayak udah nggak asing banget sama nama Bandung Medical Center, BMC. Ya, rumah sakit ini terletak di Jalan Haji Wasit 1, Lebak Gede, Kota Bandung. Ya, ini tuh jadi center di Bandung, dimana banyak banget hal-hal mistis yang terjadi di bangunan ini. Jadi dulu nih, rumah sakit ini milik Sartika Asih. Pada 1995, rumah sakit Sartika Asih ini pindah lokasi ke Jalan Moh Toha nomor 369. Dan si rumah sakit Kartika Asih ini sampai sekarang tuh masih beroperasi. Pada tahun 2000, rumah sakit Sartika Asih ini itu langsung dialihkan fungsi lagi jadi rumah sakit, tapi diganti oleh Bandung Medical Center. Jadi BMC ini itu langsung direnovasi, tempatnya direnovasi dan berhenti di tengah jalan karena pemilik rumah sakit BMC ini telah meninggal dunia. Jadi mungkin tidak ada yang mendanai ataupun kayak nggak ada yang ngurusin lah. Dan saking terkenalnya BMC ini, banyak stasiun-stasiun televisi yang datang cuma untuk uji nyali, cuman kayak membetulkan bahwa apakah benar ada hal-hal aneh di bangunan ini. Jadi menurut warga sekitar, banyak banget yang udah ngelihat sosok-sosok yang aneh yang berada di gedung Bandung Medical Center ini. Dan sosok suster yang kerap muncul ketika orang-orang sedang uji nyali. Suster dengan pakaian lusuh yang kayak bekas guling-guling di tanah, kayak udah lusuh banget, kotor, lusuh, bau. Menurut orang-orang yang udah ngelihat sosok ini, sebelum sosok ini muncul, itu mengeluarkan bau melati, bunga melati yang nyengat banget. Bahkan mereka yang nyium bunga melati ini tuh sampai kayak batuk-batuk gitu, sampai nggak ketahan sama sekali, dan dicampur bau busuk. Jadi sampai sekarang Bandung Medical Center ini tuh banyak banget cerita-cerita yang nggak bisa gue ceritain satu-satu. Jadi banyak banget cerita-cerita horornya. Dan sampai sekarang kayak mungkin udah ditutup tempatnya atau di kayak gimanain gitu, gue nggak tahu. Pokoknya itu serem banget. Jadi itu aja rumah sakit angker yang ada di Indonesia. Buat lo yang punya ide-ide dan masukan-masukan untuk gue, bisa langsung komen di bawah. Buat lo semua yang pengen request gue bahas apa di Seven Creepy, bisa langsung juga komen di bawah. Gue pasti akan bakalan seneng banget kalau kalian tuh aktif banget di kolom komentar gue. Jadi jangan takut untuk berkomentar di komentar gue gitu loh. I hope you guys enjoy with this video. I will see you guys in the next 7 Creepy. Enjoy and jangan sendirian. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a bed.